Bayangkan, kau sedang menunggu eskavator rusak di tengah hutan yang sepi. Malam turun perlahan, udara dingin, dan hanya suara jangkrik menemani. Tiba-tiba, dari arah pepohonan terdengar suara gamelan halus, diikuti aroma melati yang kuat. Saat lampu sorot mengarah ke sana, tampak rombongan berpakaian adat berjalan pelan. Wajah mereka pucat, langkahnya tanpa suara. 3 pekerja menyaksikan sendiri kejadian itu, dan sejak malam itu tak ada yang berani kerja di sana lagi. Inilah kisah nyata yang bikin bulu kuduk berdiri, disamperin rombongan bunian saat nunggu eskavator rusak. Malam itu, langit di atas proyek tambang terlihat seperti kain hitam pekat tanpa bintang. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan sisa oli dari mesin-mesin berat yang diam tak berdaya. Eskavator besar yang digunakan untuk menggali jalur parit tiba-tiba mogok sore tadi. Mesin mati total, padahal baru diservis 2 hari sebelumnya. 3 orang pekerja, Ujang, Raffi, dan Togar, menunggu montir datang dari kota. Tapi karena jalan berlumpur dan jauh, montir baru bisa sampai pagi. Udahlah, kita tunggu aja di sini. Lagian udah jam 8. Kalau pulang sekarang keburu hujan. Ujar Raffi sambil menyalakan rokok. Aku nggak enak, Raf. Tempat ini dari tadi rasanya aneh, sahut Ujang. Ia memeluk lutut, menatap ke arah pepohonan yang berderet rakat, gelap. Biasa aja kali, Jang. Namanya juga hutan. Banyak suara, balas Togar santai. Meski matanya terus melirik ke arah gelap di seberang jalur. Hanya lampu sorot dari kabin eskavator yang menerangi sebagian area. Di luar cahaya itu, dunia terasa berbeda. Lebih senyap, tapi seperti dipenuhi banyak mata yang mengintai. Sekitar jam 9 malam, Raffi melihat sesuatu bergerak di antara pepohonan. Bukan hewan, bukan juga bayangan biasa. Bentuknya samar, seperti barisan orang yang berjalan pelan, tapi langkah mereka tak menimbulkan suara. Heh, kalian lihat nggak? Raffi menunjuk ke arah itu. Melihat apa? Tanya Togar mendekat. Itu kayak orang lewat. Namun ketika Togar dan Ujang ikut menatap, tak ada apa-apa. Gelap, kosong. Ujang menelan ludah. Udahlah, jangan ngawur, Raf. Bisa aja kamu halu. Tapi beberapa menit kemudian, suara langkah-langkah ringan terdengar. Tap, tap, tap. Berirama, banyak, seperti sekelompok orang kecil berjalan bersama. Lalu samar-samar terdengar suara musik lembut dari arah hutan. Seruling kecil dan gamelan halus, seperti bunyi dari dunia yang tak semestinya. Suara itu datang makin dekat, lalu berhenti tepat di pinggir cahaya lampu sorot. Tiba-tiba, bau bunga melati dan tanah basah memenuhi udara. Wah, ini nggak beres, bisik Ujang. Kalian dengar nggak? Togar mengangguk pelan, wajahnya pucat. Itu kayak suara gamelan. Dari balik gelap, muncul rombongan kecil. Tapi bukan manusia biasa. Mereka berjalan beriringan seperti sedang dalam upacara. Ada laki-laki berpakaian adat hijau tua, wanita berwajah pucat mengenakan kain lembut yang berkilau, dan anak-anak mungil berlari pelan sambil tertawa tanpa suara. Wajah mereka cantik, tapi ganjil, terlalu perfect. Langkah mereka tak menapak tanah. Mereka seperti lewat di antara 2 dunia. Raffi tertegun, tak bisa berkata apa-apa. Ujang langsung membaca doa, suaranya gemetar. Sementara Togar, yang paling berani, mencoba menyapa pelan. Permisi, kami nggak ganggu. Tapi begitu ia berbicara, seluruh rombongan berhenti bersamaan. Salah satu dari mereka, wanita berpakaian ungu, dengan mata bening seperti kaca, menatap Togar lama. Senyum kecil muncul di wajahnya, tapi bukan senyum manusia. Telinganya sedikit runcing dan rambutnya berkilau kehijauan. Tak usah takut,
katanya pelan. Suaranya bergema lembut. "Kami hanya lewat. Tempat ini dulu tanah kami." Setelah berkata begitu, mereka melangkah lagi, menembus udara, lalu perlahan lenyap seperti asap diterpa angin. Yang tersisa hanya aroma bunga melati dan suara seruling yang makin menjauh ke arah bukit. Ketiganya tak bisa tidur semalaman. Mereka menyalakan api kecil dan duduk diam, menunggu matahari terbit. Saat fajar datang, montir akhirnya tiba. Yang aneh, begitu mesin eskavator diperiksa, semua komponen normal. Tak ada kerusakan sama sekali. Montir kebingungan. "Loh, mesinnya sehat-sehat aja. Siapa yang bilang rusak?" Togar hanya menatap tanah. Di sekitar tempat mereka menunggu semalam, tampak jejak-jejak kecil di tanah liat, seperti tapak kaki mungil tanpa alas. Ujang berbisik, "Rombongan bunian. Mungkin mereka cuma mau lewat, tapi kita yang kebetulan lihat." Sejak hari itu, setiap sore menjelang malam tak ada satupun pekerja yang berani tinggal di area itu sendirian. Mereka menyebut tempat itu Tanah Bunian. Pagi itu, setelah rombongan bunian lenyap tanpa jejak, 3 pekerja itu langsung menemui Pak Darsa, sang mandor proyek. Pak Darsa dikenal keras, tak percaya hal mistis. Tapi, saat mereka menceritakan semuanya tentang gamelan, wangi melati dan rombongan berpakaian adat, raut wajahnya berubah. "Kalian lihat sendiri," tanya Pak Darsa pelan. "Iya Pak, kami semua. Mereka lewat di depan eskavator," jawab Raffi. Pak Darsa terdiam lama, menatap arah bukit di belakang base camp. "Dulu, sebelum proyek ini dibuka, orang kampung sudah bilang, 'Jangan kerja malam di jalur itu.' Katanya, tanah itu bekas perkampungan bunian." Togar menelan ludah. "Bunian? Maksudnya makhluk halus?" "Bukan sekedar makhluk halus," sahut Pak Darsa. "Mereka bangsa lain, hidup di dimensi yang berdampingan sama kita. Kadang kalau kita melanggar wilayah mereka, mereka nunjukin diri, bukan buat ganggu, cuma ngingetin." Semua terdiam. Angin siang bertiup pelan, membawa aroma bunga yang anehnya mirip sekali dengan melati semalam. Sore itu, proyek dilanjutkan lagi. Eskavator menyala normal. Suara mesin meraung membelah hutan. Tapi tak lama kemudian, burung-burung di sekitar terbang serentak, seperti dikejutkan sesuatu. Ujang yang duduk di dekat generator melihat sesuatu berkilau di antara pepohonan. Kilau seperti kain ungu yang melambai, lalu menghilang lagi. "Pak Darsa," panggil Ujang lirih, "itu mereka datang lagi." Tak lama kemudian, mesin eskavator mati mendadak. Bukan karena rusak, tapi semua lampu proyek padam bersamaan, seperti listrik tersedat sesuatu. Di tengah senyap itu, terdengar suara lembut dari arah bukit, suara yang sama seperti malam sebelumnya. Gamelan dan seruling halus mengalun seperti angin lewat di sela-sela pohon. Pak Darsa berdiri tegak, wajahnya serius. Ia menunduk sedikit lalu bersuara pelan. "Kalau memang ini wilayah kalian, kami minta maaf. Kami hanya numpang lewat. Tak ada niat mengganggu." Tak lama setelah kata itu diucapkan, angin berhenti bertiup, listrik menyala kembali dan mesin eskavator hidup sendiri tanpa disentuh. Semuanya tertegun. "Mereka dengar," gumam Togar lirih. Mereka tahu kita minta maaf." Beberapa hari kemudian, hujan deras turun. Tanah di dekat tempat kejadian longsor sedikit dan muncullah batu nisan kecil dari tanah yang tergerus air. Tulisan di batu itu samar, namun bisa terbaca. "Tempat persinggahan orang tak kasat mata. Jangan dirusak." Pak Darsa memutuskan menghentikan pekerjaan di area itu. Ia memindahkan jalur galian beberapa meter ke arah timur, menjauh dari bukit. Sejak itu, tak ada gangguan lagi. Mesin bekerja lancar, tak satupun pekerja melihat atau mendengar hal aneh lagi.
Namun setiap menjelang malam, masih tercium samar aroma melati dan kadang terdengar seperti tawa kecil anak-anak di kejauhan. Seminggu setelah kejadian itu, Raffi mengalami mimpi aneh. Ia berdiri di tengah hutan dengan cahaya lembut. Di depannya, muncul wanita bergaung ungu yang dulu ia lihat bersama rombongan bunian. "Terima kasih sudah menghormati tempat kami. Kami hanya ingin kalian tahu, dunia kami masih ada. Jangan serakah." Raffi terbangun dengan dada berdebar. Tapi di tangannya ada sesuatu yang aneh. Bunga melati basah, harum, seolah baru dipetik dari tanah lembab. Setelah proyek selesai, para pekerja bubar meninggalkan area itu. Tapi setiap kali ada yang lewat di jalan lama dekat bukit, mereka selalu melihat kabut tipis dan cahaya berkelap di antara pepohonan. Orang kampung kemudian membangun pagar bambu kecil dan menaruh sesajen bunga setiap malam Jumat, bukan untuk menyembah, tapi untuk menghormati penghuni lama tempat itu. Kita hidup berdampingan. Selama kita tahu batas, mereka pun akan menjaga, kata Pak Darsa saat terakhir menatap bukit. Kini, bertahun-tahun kemudian, cerita tentang rombongan bunian yang muncul di proyek itu menjadi kisah larangan bagi pekerja baru. Tak ada yang berani kerja malam di sana. Jika malam turun dan terdengar suara seruling halus di antara pepohonan, mereka akan diam, menunduk, dan berbisik pelan. "Kami cuma lewat. Permisi." Dan setelah itu, bau melati akan datang pelan-pelan, menandakan rombongan itu masih menjaga wilayahnya. Tak mengganggu, tapi selalu mengingatkan manusia, hutan bukan milikmu seorang diri.